I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Niki merakit. Champion of professional Gulf and Green from Malaysia, and playing with the amateur Andre Tahap from Indonesia. Bapak Michael Wanandi sekali lagi, Mr. Rami Raju dan juga Bapak Agung Pak to join us on the stage untuk memberikan hadiah. Mr. Rafi can I offer the trophy to the pro. Mr. Michael hand trophy to the amateur, dan Pak Agung yang saya hormati memberikan ceknya Pak. Ini dia. So 5,500 for the winner, the team champion. Once again, Darwin Green and Andre Harahap. Silakan rekan media untuk mengambil foto. Once again, so silakan untuk Bapak Michael menyerahkan trofi kepada juara kita pada hari ini. Yes, Mr. Raffi dan juga Pak Agung, silakan untuk menyerahkan the check $21,175 Dalapat Pichago as the champion of the Indonesian Pro Air, presented by Tommy Far and Nomura. Terima kasih kepada para sponsor, kepada Kombifar, Nomura, Royal Tulip, Gunung Gelis Golf,
kemudian Obi Golf tentunya. Saya sebagai pecinta olahraga golf tentunya mengharapkan event-event seperti ini lebih banyak lagi, sehingga kita bisa meningkatkan prestasi golf Indonesia tentunya. Itu aja dari saya, terima kasih sekali lagi, dan sukses selalu buat golf Indonesia. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita sudah selesaikan The Indonesian Pro-Am. Juaranya adalah Tanapat dari Thailand. Ini turnamen The Indonesian Pro-Am yang kedua. Tahun lalu ada Kevin Akbar. Saya cukup senang segala eventnya bisa berjalan dengan baik. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada co-sponsor daripada Nomura Securities, dan juga mengucapkan terima kasih pada Gunung Gelis dan Royal Tulip yang memberikan lapangannya dan fasilitasnya untuk acara ini. Tahun ke depan saya berharap juga animo masyarakat untuk di golf ini, terutama para amatir, juga semakin meningkat, dan mudah-mudahan tahun depan ada juara Indonesia lagi dari Indonesia lagi. Itu yang kami harapkan tentunya. Terima kasih media. Thank you so much. Thank you. Thank you. You play can beat some celebrity hopefully. Aku tetap stick to my plan, karena tahun lalu aku bisa menang karena aku mainnya enjoy. Jadi tahun ini aku akan mencoba untuk bisa main enjoy aja, have fun aja. West itu lebih sulit karena greennya lebih miring-miring. Kalau East itu memang greennya lebih flat, tapi memang cenderung licin. Tapi kalau misalkan East licin tuh nggak akan se-ekstrim atau nggak akan sesusah West gitu. Jadi kalau misalnya nanti greennya licin ya West akan jauh lebih susah. Tapi kalau misalnya greennya mungkin standar-standar aja, mungkin East akan lebih susah. Hole favorit sekaligus hole yang menakutkan buat aku sih hole 17. Hole 17 West. Iya. Untuk kita share hari ini ya. Selamat datang di acara press conference peluncuran turnamen di Indonesia Pro yang presented by Combifar and Nomura. Alright. Jadi pagi hari ini, siang hari ini juga kembali mewakili di Indonesia Pro yang presented by Combifar and Nomura akan mengucapkan terima kasih juga atas kesediaan para tamu dan undangan sekalian rekan-rekan media untuk mengikuti acara pada hari ini ya. Jadi format seperti ini hanya ada satu-satunya di Indonesia yang melibatkan 100 pro internasional dan juga 100 amateur golfer. Boleh tepuk tangan? Tahun ini akan kembali diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club pada tanggal 10 sampai dengan 12 September 2025. Dan yang lebih seru lagi, turnamen kali ini memerlukan total hadiah senilai 150.000 US dollars. Bukan jumlah yang sedikit, ya, tapi juga challenge-nya juga pasti luar biasa. Karena hanya di turnamen ini, para amatir itu bisa bermain berpasangan dengan para pro dan mendapatkan pengalaman bertanding selayaknya para atlet golf profesional. Saya persilakan kepada yang pertama, Bapak Michael Monandi, the President Director of Combifar Group. Silakan Bapak. Oke, berikutnya Mr. Yori Agasaki, the Managing Director of International Wealth Management Nomura Singapore Limited. Please join us on stage. Dan tuan rumah kita yang punya lapangan, Bapak Agung Budiman, the President Director of Gunung Gelis Golf Resort. Silakan Pak Agung. Lalu ada Peter Gunawan, Indonesia Pro Golfer Representative. Silakan Peter. And last but not least, Bapak Andre Harhab. Ini kita juara amatir di Indonesia Pro Turnamen 2024 kategori tim. Wow. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan media baik online maupun offline. Senang sekali saya bisa berada di sini dan terima kasih atas waktu yang kalian berikan untuk acara press conference ini. Jadi ini merupakan event yang ke-8 yang Combifar memberikan support. Jadi memang asalnya memang kita itu bangga sebenarnya untuk bisa menjadi bagian dari pengembangan olahraga golf ya. Bukan hanya di Asia tapi khususnya untuk Indonesia sebenarnya. Jadi inspirasi kita atau aspirasi kita itu bagaimana kita bisa membawakan platform ya dari Asian Tour yang tadi dinamakan Asian Development Tour. Ada platform di mana kita bisa memberikan experience atau pengalaman kepada pemain-pemain profesional Indonesia khususnya ya untuk bisa bertanding dengan pemain-pemain internasional. Nah ini udah yang ke-8, jadi saya cukup senang sebenarnya melihat
olahraga golf ini juga booming ya, sebenarnya sempat booming ya di zamannya COVID dan sekarang juga masih terus berkembang. Jadi kita juga bisa melihat banyak sekali pemain-pemain Indonesia yang muda-muda ini yang mulai berprestasi ya, bahkan ada di 2 tahun yang lalu pemain Indonesia yang menang di EDT di Komifar itu yang kita juga Kevin Akbar. Jadi ini adalah salah satu sebenarnya mimpi kita ya dari Komifar untuk melihat ada pemain Indonesia yang bisa di-recognize, yang bisa menang di Asian Development Tour, dan mudah-mudahan suatu saat juga saya yakin bahwa kalau kita bersama-sama dengan sponsor-sponsor lain dan ada Pak Agung di sini yang memberikan support di industri golf ini, ada pemain Indonesia juga yang bisa menang di Asian Tour bahkan di Global Tour. So itu yang menjadi harapan kita. Kedua mungkin juga dari segi platform ADT ini juga cocok dengan sebenarnya visi Komifar, karena Komifar adalah suatu perusahaan yang sangat berkembang di consumer healthcare, dan kita peduli mengenai unsur-unsur preventif ya, membangun generasi Indonesia lebih sehat. Jadi salah satu wujud atau manifestasi daripada mimpi kita itulah mendukung kegiatan-kegiatan olahraga. Jadi golf adalah salah satu yang kita dukung. Ini udah 8 tahun ke-9 sebenarnya, sempat berhenti 1 tahun di zaman COVID. Tapi mudah-mudahan ini yang bentuk dukungan kita yang sesuai dengan visi kita. Berikutnya mungkin kalau saya boleh kasih terima kasih kepada sponsor yang lain yang sebenarnya di sini juga kita bekerjasama dengan Nomura. Jadi thank you. Ini tahun ketiga format Indonesian Pro Am yang kita lakukan bersama-sama dengan Nomura. Tadi dibilang tiket war ya, jadi saya juga kaget sebenarnya ya, maksudnya belum press conference sudah habis tiketnya. Jadi kadang-kadang saya juga bingung mau ngomong apa di press conference sudah habis tiketnya. Tapi ini juga yang menunjukkan bahwa animo di Indonesian Pro Am format ini jarang ya, ini cuma satu-satunya di Indonesia. Jadi ditunjukkan di TV atau di video bahwa kita meniru format sebenarnya yang ada di Pebble Beach di Amerika, dan juga berdua saya dengan Pak Agung mengexperience sendiri, mengalaminya sendiri selama 5 tahun ya. Jadi ini juga pengalaman yang kita ingin bawa ke Indonesia, karena kalau ke Indonesia kan mahal jauh ya. Jadi kita pengen juga pemain-pemain amatir Indonesia ini bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi itu yang kita lakukan, dan animo pemain-pemain amatir ini sehingga tiket war aja memberikan semangat buat kita bahwa acara ini diminati oleh pegal-pegal pematir juga. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada tentunya pada Gunung Gelis, Pak Agung yang mewakili Pak Gunung Gelis dan Royal Tohib. Minggu lalu saya main di Gunung Gelis, jadi lapangannya sudah dipersiapkan sejak sekarang gitu ya, jadi luar biasa sekali ya. Tepuk tangan, ini salah satu lapangan yang terbaik di Indonesia gitu ya. Saya lapangannya makin susah ya, jadi ini kalau kita mudah-mudahan gak ada hujan, jadi pasti bulan September itu akan membuat sangat challenging. Tapi terima kasih sekali karena ini bukan yang pertama kali, bukan yang kedua kali, terus-terusan mendukung terus ya acara di Komifar, dan tentunya Pak Agung juga sangat salah satu sponsor terbesar untuk di industri golf ya. Jadi saya mudah-mudahan pemain-pemain yang dari EDT, yang pemain baru dan juga pemain-pemain yang bisa menikmati lapangan tersebut. Terima kasih Pak Roni juga GM yang mempersiapkan lapangannya. Ya bedanya mungkin kalau yang di kita kan jadi amatir ikut berpartisipasi menjadi dengan satu pro ya. Jadi mereka membentuk satu tim untuk berkompetisi. Jadi lebih dari amatir ini, kalau biasanya Indonesia yang pro amatir yang biasa kita sering dengar lebih ke fun-nya aja ya. Jadi nggak ada unsur kompetisinya. Nah di sini benar-benar ada unsur kompetisi. Jadi pemain amatir bisa merasakan seberapa sebenarnya pressure ya, seberapa besar pressure main sebagai seorang profesional. Dan kalau biasanya pro am yang biasa itu juga mainnya cuma 1 hari, ini main at least setidaknya 2 hari. Kalau masuk cut, masuk ke top 20, kalian bisa main 3 kali. Ya, jadi ini kalian bisa merasakan pressure dari fisiknya juga nih, dari mental, tapi juga fisiknya juga harus dipersiapkan. Dan juga ada hadiahnya juga. Jadi dia salah satu yang membedakan. Dan saya rasa juga ini adalah suatu platform yang bagus karena adalah networking ya antara pemain profesional dengan para golfer amatir, dan para golfer amatir ini juga banyak juga berusaha gitu ya. Jadi siapa-siapa tahu bisa jadi sponsor juga buat si profesional itu, terutama untuk pemain-pemain Indonesia. Jadi senang sekali dengan bisa main dengan pemain profesional Indonesia, dan saya pernah main sama Joey ya, pernah sama Kevin juga. Jadi cukup berkesan karena saya senang melihat pemain-pemain muda kita ini punya semangat yang besar dan punya apa. Dan saya juga berharap mereka ini juga bisa berprestasi di luar Indonesia sih. Yang kedua juga melihat teman-teman saya, beberapa teman-teman saya juga ikut partisipasi di acara ini yang
sering dengar cerita saya main di New Zealand tapi nggak pernah mengalami seperti apa nggak pernah mengalaminya gitu. Jadi ini juga suatu pengalaman buat mereka. Jadi saya juga cukup senang untuk bisa memberikan suatu platform buat mereka untuk bisa main yang apa yang saya rasakan di New Zealand. Kemudian juga satu ada beberapa sekarang kalau kita lihat juga industri golf makin berkembang ya. Jadi apparel atau equipment atau toko golf yang makin banyak. Jadi kita juga bisa lihat bahwa dari platform ini kita bisa melihat bahwa industri golf itu berkembang di Indonesia. First of all, on behalf of Nomura, I would like to express our sincere appreciation for giving us the honor and the opportunity to support, sponsor this great event. So Nomura, we as Nomura, we are celebrating the 100 years anniversary this year. So throughout this long history, we are committed to support the next generation. And through the involvement under this event, we are proud to support the emerging golfers in Asia, I mean the next generation golfers. So I would say, this event will resonate with Nomura's value. Of course, I have so many memorable events. So we started to support this event since 2019, and one of the memorable events could be the Sekito-san, the Japanese golf player. He became the first champion of the Elite Tour tournament in this event, and also in 2023, Mr. Akbar. He became the first local champion to win this event. So that might be one of my memorable events. Ibaratnya kalau udah masuk kolam renang udah nyemplung sampai leher. Oh, udah sampai leher. Jadi kita sebagai Gunung Gelis itu memang kita yang kelola sudah sampai sekarang 35 tahun. Dan kita selalu support perkembangan golf di Indonesia dari segi apapun, dari mulai amatir, dari mulai professionals, local tours, begitu pula dengan tentunya kebanggaan juga buat kita untuk bisa hosting international events seperti Asian Development Tour ya. Kalau tadi Pak Michael cerita, Pak Michael sudah support Asian Development Tour udah berapa kali ya Pak Michael? 8 kali, 9 kali. Nah, yang pertama itu sebenarnya kita lakukannya sama-sama juga di Gunung Gelis juga tahun 2016. Ombifar Invitational yang kita mulai kerjasamanya antara Pak Michael, saya dan Asian Tour, dan I think that kicked off everything untuk kita memulai mensupport secara reguler turnamen-turnamen internasional di Indonesia ya. Kenapa kita mau berbesar hati untuk mengadakan turnamen ini? Tentunya ya balik lagi, tanpa mensupport perkembangan golfer di Indonesia, saya sebagai pengusaha pengelola lapangan golf, kalau nggak ada lapangan golfnya nanti siapa yang main? So banyak faktor yang diconsider, but first and foremost, I love golf. It's been part of my life for the last 30 years, and this is what we want to do. Fortunately, I have support from my friends, from my sponsors, dan tentunya it's a collective effort from everyone to make this happen. Mengenai junior itu sebenarnya sudah saya pikirkan sejak lama ya, terutama setelah kita selesai pandemi, olahraga golf itu mulai banyak penggemarnya. Nah, balik lagi yang saya bilang, sebagai pengelola lapangan golf dan sebagai seseorang yang mencintai olahraga golf, kedepannya kalau ini nggak ada yang main nih, gimana?
kerjaan saya gitu. Tapi sebenarnya cita-citanya seperti yang teman-teman Pak Michael dan teman-teman kita yang lain juga punya cita-cita. Kita mau punya atlet Indonesia, anak-anak kita yang bisa berprestasi di luar negeri. Contohnya seperti Peter nih sekarang ini, yang masih berjuang nih untuk fighting di international events ya. Tapi sebenarnya yang saya pengennya mau lebih banyak lagi yang bisa berpartisipasi, dan menurut saya to build great athletes it has to start from grassroots development. Benar-benar harus mulai dari nolnya gitu. Nggak bisa ada atlet yang berprestasi di luar negeri untuk college golfer lalu tarik balik fight untuk Indonesia, but I think we can do better than that. Kalau misalnya kita mulai dari yang benar-benar nol, dari bawah, dari kecil, dari umur 5 tahun, umur 6 tahun, sampai dia ke umur junior itu berapa, 18 tahun ya. Dengan ada program yang lebih baik tentunya akan menghasilkan atlet-atlet yang lebih baik. Nah jadi sebagai pengelola lapangan golf saya menginisiasikan diri untuk memberikan wadah buat golfer-golfer kita yang junior ini untuk bisa punya fasilitas untuk praktis, bermain, coaching, dan lain-lain. Kita tentunya juga satu yang paling penting adalah memberikan affordable access ke lapangan-lapangan golf, karena anak sekolah itu hanya bisa main golf waktu weekend. Dan lapangan golf tidak ada yang mau mengorbankan harga green fee-nya di weekend untuk juniors. Berhubung kita mempunyai 2 lapangan, 2 kali 18 hole, we have the flexibility, and why don't we do that? Untuk first and foremost kita berikan affordable access untuk juniors. Dengan harapan program ini ke depannya akan berkembang, yang akan bisa menghasilkan tentunya atlet-atlet golf yang lebih banyak. Ditanya berkesan Pak Michael Akasatisang, kalau saya yang paling berkesan ya waktu pas pertama event itu, karena saya nggak kebagian. Oke. Pada saat itu Joey sama Pak Michael ya. Iya. Naraji apa siapa gitu. Saya di pairingnya sama Kevin. Ternyata kita yang menang. Sorry, Kevin yang menang, kita nggak menang. Tapi kan membantu, Ya, support. Ya, tugas saya waktu itu jadi kayak di bayangan. Oke. Kalau tahun ini, ya tentunya itu sebuah prestasi yang membanggakan buat kita semua. Pak Michael sebagai sponsor, saya sebagai host venue. Tentunya kita itu yang kita pengen dari dulu ya, to produce a local champion. And I hope there will be more to come. Tahun ini belum tahu nih saya dapetnya siapa nih. Surprise nanti ya. Surprise nih. Professional golf itu sangat individu ya. Kayak pas compete itu you're with yourself, sometimes with caddy, sometimes local caddy. Kita nggak ada banyak kesempatan untuk main sebagai tim. Dan this pro event you play as a team. It's such a different dynamic. It's so fun. It's so exciting. It's definitely different in a good way. Biasa ada pressure dikit ya kalau misalkan kita udah lihat dia mau ke penalti atau kemana-mana gitu, more pressure on us, we need to cover it, but the camaraderie is there, kita makin dekat juga gitu. Through the adversity kita bisa teamworknya gimana nih, misal satu hole dia lebih agresif, saya lebih pasif gitu. Quite interesting the dynamic, quite interesting how we play it. It's definitely a breath of fresh air. Ball positioning is key. Ball positioning is key, and having course knowledge is a big help too. Because Gunung Gelis kan emang mountain course ya, anginnya tiap hari bisa beda-beda. Pinsnya juga sangat sulit ya dengan DDPs. Kalau kita short side atau taruh bolanya di tempat yang nggak benar sih, it's auto bogey very easily. Mungkin hole 2 west ya. Hole 2 west itu par 4 pendek banget, tapi pas pinggir sebelah kanan itu wah very tricky. Jadi kayak
gimana ya? Seharusnya gampang berbinya, seharusnya gampang, easy birdie, easy par. One bad shot can pull you out of it on that hole. Pertama tentunya terima kasih kepada Pak Michael, Pak Agung, Akasapisang for the invitation, dan juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir ya. Jadi tentu saja kalau untuk saya sebagai salah satu pemain golf amatir, ini event yang luar biasa gitu ya. Tadi udah diceritakan di mana kita pemain amatir yang paling main itu seminggu sekali aja udah untung gitu ya. Tapi kita punya kesempatan untuk main bersama pro. Udah gitu formatnya tuh udah kayak turnamen profesional beneran gitu. Jadi kayak kita sebenarnya mukul masih handicap 3 gitu kan, selalu ke kiri, selalu ke kanan, sama kurang jauh kan gitu. Itu bisa ngerasain gimana kita kok kayak kita pemain pro juga gitu ya. Jadi tee off diatur, kemudian juga kita bisa lihat etiket pemain golf yang benar. Jadi impactnya saya rasa sangat luar biasa juga ke komunitas golf di Indonesia, sehingga pemain-pemain amatir kayak saya itu mungkin yang baru belajar atau mungkin yang belum pernah punya pengalaman terekspos dengan turnamen seperti ini tuh juga bisa belajar how to play golf with the good etiquette. Karena apalagi mungkin kalau Mas Peter main gitu ya, terus di depannya amatir kayak saya terus nggak tahu etiket, itu kan paling kesel banget ya Mas Peter. Ya udah mainnya lama, rusak lapangan gitu, lapangan Pak Agung dirusak 2 kali gitu. Nah, jadi pengalamannya luar biasa. Jadi ya tentunya saya senang, mudah-mudahan bisa join lagi tahun ini. Seperti yang saya udah join 2 tahun, alhamdulillah dua-duanya masuk cut gitu. Nah, harapannya tentunya tadi disebutkan turnamen ini kan yang terbesar gitu ya, karena terbesar apa namanya pesertanya. Mudah-mudahan yang ini dan berikutnya juga terbesar dari segi hadiahnya buat amatir. Masih banyak di kampung, masih banyak di kampung. At least pialanya sekarang udah bergilir, udah lebih besar daripada tahun lalu. Terus pialanya sudah lebih besar. Tapi nama saya bisa masuk situ nggak nanti? Mudah-mudahan. Ya. Pertanyaannya adalah udah ngajuin cuti belum Pak? Nah itu dia. Itu dia teka-tekinya. Jadi ya apa namanya betul salah satu tantangan juga buat pemain amatir adalah kesempatan waktu untuk bermain gitu kan ya. Jadi turnamen seperti ini kalau misalnya di hari kerja ya itulah ada mungkin sebagian yang nggak bisa join karena terhalang itu. Mudah-mudahan nanti turnamen sebesar ini seperti ini Pak Michael, mungkin selain ada ronde 1 mungkin nanti di bagian tahun yang lain ada yang lain lagi di weekend gitu. Jadi bisa ikutan main lagi. Semakin banyak kan pesertanya, semakin banyak orang kenal dengan Kombifar, semakin banyak orang kenal dengan Gunung Gelis. Karena saya setelah main di sini ikutan Kombifar, saya nggak pernah berhenti beli jaga kesehatan dengan itu vitamin D-nya Pak Michael ini ya, Beatrice D1000. Terus ini obat yang paling saya nggak suka gitu ya. Tapi kalau lagi batuk pasti belinya kontusi. Masuk lagi. Saya kebetulan lagi sakit mata nih merah nih, pakai install. Luar biasa. Masuk ya. Bisa. Yang paling berkesan ya tentunya ya pas saat terakhir tiba-tiba katanya jadi pemenang gitu ya, nggak nyangka juga gitu kan. Kita kan main ngikutin pro gitu ya. Memang tadi ada semuanya tuh ada strategi. Nah enaknya di sini baik untuk pemain amatir itu kan kita dapat handicap ya gitu. Jadi ada hole-hole yang kita bisa atur strategi nih sama partner kita gitu. Kalau misalnya di hole yang kita dapat dapat stroke itu, kalau kita pukulan agak jelek dikit, kalau misalnya partnernya masih oke, ya udahlah nggak usah ngotot gitu kan. Golf itu kan it's a game of psychology. Jadi kalau misalnya kita kesel atau apa itu kan akan berpengaruh. Nah enaknya di sini kalau kita udah tahu ini udah OB atau udah penalti tapi kita nggak bisa dapat skor, ya udah pick up aja lah ballnya gitu kan, konsentrasi itu the next hole. Nah itu
tentu seru. Jadi pas tiba-tiba diumumin jadi pemenang ya senang banget lah itu. Jadi saya ada cerita nih Pak. Wah ini panjang nih, oke teman-teman siap-siap dulu nih kalau ada cerita nih panjang. Jadi waktu tahun pertama bukan yang kemarin, yang tahun sebelumnya saya kan ikut juga tuh, ikutan masukan juga. Nah main itu udah oke, tapi saya lupa hall berapa, hall 7, hall yang part 3 kalau misalnya Bapak inget tuh yang pokoknya itu lagi hari itu tuh licin banget, lapangan tuh licin banget. Part 3 my pro partner itu 11 Pak. Nah kalau pro aja 11 berapa dia Pak gitu. Jadi lapangannya sangat menantang, apalagi kalau udah masuk ke seperti turnamen itu kayaknya udah dibikin paling susah gitu kan. Nah tapi terlepas daripada itu, Gunung Gelis itu one of my best place to play golf. Kenapa? Karena udaranya sejuk ya kan, makanannya enak, masuk lagi. Jadi saya kompetisi nanti dapat ini free membership. Boleh. Jadi itu lapangannya mantep banget, keren banget, fasilitas ininya bagus, ada driving range yang juga on the way to the first hole. Itu di Indonesia tuh jarang-jarang tuh yang desainnya dipikirin gitu ya. Jadi pas lagi mau first hole kita bisa driving dulu, putting greennya juga bagus, keren banget lah. Okay. For the future for Indonesian golf, I think the first and foremost thing that we need is a different mentality. We need to understand that failure isn't such a bad thing. Missing cuts, kalau misalkan kita miss cut, kadang-kadang kita get judged very quickly. Oh, they're wasting their time, all this and that. And I feel like that stigma around Indonesia is very, very harsh. I think we need to allow our juniors to kind of go off on their own, make their mistakes, kind of screw up their golf a little bit, and through that they'll learn and they'll have their process. Outside of that, I think access to facilities is such an underrated thing. And sebenarnya golf di Indonesia tuh masih in its infancy compared to a lot of other places ya. Kalau kita bandingin ke our direct competitors, let's say Thailand, short game facilities are everywhere and super easy to access. Driving range balls are super cheap. Jadi all of these things kind of add up and make it a little bit harder for us to compete and perform. On top of that, I think what I saw the last few weeks, like for example in EJB, was a great thing for amateur golf. And obviously what Gunung Gelis has done, making it extremely accessible, including for me, right, to practice, itu bakal membantu banget in the future. We might not see it now, we will see it in 5 to 6 years time, and we will see it. We have seen all the players coming up, right, like Gabriel Hansel, Jojo. These guys are showing that they can perform internationally, Raihan as well, obviously with a US Junior Am. So I do have a lot of hope, and I do think that there's a lot of room for improvement, and I think we're definitely taking steps in the right direction, and this event is a big example of it. Yes. So as we hear that the event is becoming more and more popular through the years, and of course, we'd like to present more in Indonesia. We'd like to show that Nomura's presence, increase our presence in Indonesia, but not only in Indonesia, but throughout this Asia. So once we see the successful the event becoming, we think we are getting more and more big presence in Indonesia as well. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari kita mungkin ada yang direct sama yang direct impact kan ya. Kita udah tahun ke-8 tadi saya bilang ya, untuk memberikan support kepada EDT. Sebenarnya waktu di awal golf itu gak selalu terkenal sekarang menurut saya ya. Ada 1-2 pemain Indonesia yang profesional bagus, tapi kalau saya lihat perkembangan industri golf 8 tahun atau 10 tahun terakhir sangat berbeda. Ya, sekarang industri golf jauh lebih berkembang ya. So that's one of my views ya, bahwa golf ini masih belum bisa disaingkan dengan Thailand ya. Saya juga berharap suatu saat Indonesia kan populasi jauh lebih besar, pemain-pemain muda juga secara populasi yang muda-muda juga lebih besar. Saya berharap suatu saat ini Indonesia akan mengalahkan Thailand gitu ya. Tapi saya melihat perkembangannya sih cukup positif, karya yang bagus, dan ini saya bangga dan saya senang kita bisa ngambil bagian dari hal itu juga gitu ya, karena kita udah mulai lebih, kalau kita mulai 2-3 tahun yang lalu mungkin kita nggak bisa
klaim kita membantu industri golf, tapi karena kita sudah lakukannya cukup lama ya, kita melihat bahwa perkembangan industri golf ini cukup bagus. Selain menunjang dari lapangan-lapangan, karena juga lapangan juga selama 10 tahun terakhir lebih banyak ya, bukan lebih kurang, tapi juga dari equipment, dari toko golf, dari apparel semua juga berkembang. So I think there's some impacts from dari kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Yang indirect mungkin juga dari reputation, direct mungkin dari reputation of Comviva. Ya, Comviva dikenal sebagai perusahaan lokal tapi punya aspirasi membangun generasi Indonesia lebih sehat, dan kita cukup aktif sebenarnya membantu kegiatan-kegiatan olahraga ya. Selain di golf, kita juga bantu di basket. Mungkin di sini mungkin lebih pecinta golf ya, tapi kita juga di basket yang kita mensponsori Run Simba yang mungkin kalah di semifinal, tapi kita punya mimpi tahun depan bisa masuk final. Kita membantu Persib juga ya, karena pabrik kita kebetulan ada di Padalarang di Jawa Barat, jadi kita juga secara tidak langsung membantu mereka juga. Ini juga adalah manifestasi daripada visi-visi Comviva untuk hidup sehat, preventif. Jadi olahraga ini adalah salah satu wujud gimana kita bisa memberikan support di situ. Ketiga yang terakhir mungkin direct tadi seperti Mas Andres ya, ini mungkin kelihatan stok konklusi ya sudah habis ya, stok obat matanya juga udah habis gitu ya. Jadi pesan sponsor, tapi ini hal-hal yang menurut saya sangat membanggakan bahwa mereka mengenal produk-produk kita juga. Jadi bukan hanya pemain profesional yang kita support, tapi pemain amatir juga ternyata perlu disponsor ini karena saya juga lokal ya. Belum bisa dikontrak pak gitu. Investasi masih kosong ya, belum ada pembelian sponsor ya. Tapi saya sangat bangga bahwa beliau ingat semua produk kita gitu ya. Jadi ini yang kita pengen tonjolkan juga kepada konsumen masyarakat bahwa ada loh perusahaan lokal yang di sini yang produk-produknya berkualitas dan mudah-mudahan dipercaya dibandingkan dengan produk-produk yang dari luar. Jadi ini yang ingin kita bangun kebanggaan dari Indonesia, bukan hanya menciptakan pemain golf Indonesia yang bisa menjadi pemain internasional atau global, tapi juga ada perusahaan di Indonesia yang bisa menjadi kebanggaan untuk Indonesia dan bangsa, bisa produk-produk kita juga dikenal di luar negeri. Dua lapangan yang dijawabkan. Kalau karakter dari lapangan sendiri seperti yang tadi Peter jelaskan, it's a mountain course, lapangan yang berbukit. Karakter dari lapangannya sendiri sebenarnya kalau yang sering main di Gunung Glis relatif to other lapangan sebenarnya nggak terlalu panjang juga ya. Tapi memang karakter lapangan Gunung Glis ini berada di greens dan seperti yang Pak Peter jelasin tadi, ball positioning is key. Mau naruh bolanya di mana itu penting sekali. Kalau salah ball positioning pasti tentunya attack approach shot ke green lebih susah. Kalau on di greennya salah pun nanti puttingnya lebih susah. Jadi terutama Gunung Glis West Course ya, it's very well known for challenging greens. Kalau untuk East Course yang relatively lebih mudah, I think karakternya tight fairways, beautiful views, lebih friendlier course daripada yang West Course. Dan untuk pada turnamen ini kita akan menggunakan dua-dua lapangan itu. Kalau persiapan lapangan sih berjalan seperti biasa, normal. Kita biasa mulai persiapan di bulan Mei atau Juni, kita tunggu begitu curah hujan mulai sedikit, kita mulai persiapan. Tapi sekarang sudah di bulan Juli, persiapan sudah berjalan. Seperti tadi yang Pak Andre bilang dan teman-teman bilang, the greens are looking good, the greens are looking fast. So tentunya kita mengharapkan di bulan September ini kondisi akan makin membaik ya. Untuk turnamen, masing-masing turnamen, masing-masing lapangan ada standarnya masing-masing. Mulai dari ketinggian rough, kecepatan green, itu semua nanti akan diatur oleh Asian Development Tour. Sebagai lapangan, sebagai host venue, kita memberikan yang terbaik, and we'll leave it up to the professionals to do the rest. Kalau mungkin Pak ada satu hal yang harus jadi poin penting mungkin buat para pemain yang paling challenging ada nggak Pak? When we go to this level of tournament, di mana ini international events untuk para pros, semuanya everybody can hit a ball, everybody can hit it 300 yards. Tapi seperti yang Peter bilang, I think dari segi mental harus sabar,
mistakes will happen, and terutama di lapangan ini gampang sekali to make mistakes, and not to be afraid to make mistakes, but perlu mental yang kuat untuk bounce back from mistakes. Ya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah patience untuk bermain di Gunung Gelis Country Club. Ya. Terima kasih rekan-rekan media. Jadi turnamen ini adalah The Indonesian Pro Am. Kombifar adalah salah satu sponsor bersama-sama dengan Nomura untuk mengadakan turnamen yang ketiga dalam format Indonesian Pro Am, di mana kita menghadirkan pemain profesional dan juga pemain amatir. Jadi ada 100 pemain profesional dan pemain amatir yang bertanding bersama-sama secara individu untuk profesional, tapi juga secara tim untuk profesional dan amatir. Kegiatan ini sebenarnya kegiatannya ke-8 ya, di mana Kombifar memberikan dukungan kepada industri golf, sebenarnya pada Asian Tour ya, suatu wadah di mana pegolf bisa berkarir ya di sini. Jadi kita mengambil bagian dari situ. Jadi kita membuat satu platform di mana pemain-pemain Indonesia profesional diberikan kesempatan untuk bisa bermain dengan pemain-pemain internasional. Jadi ini salah satu yang menjadi aspirasi Kombifar, karena Kombifar adalah perusahaan consumer healthcare yang peduli banyak dengan kehidupan sehat ya. Jadi salah satu wujud hidup sehat tentunya olahraga, dan kebetulan saya salah satu golfer yang edik golfer sebenarnya. Jadi saya melihat bahwa platform golf, industri golf ini bisa berkembang di Indonesia, dan selama 10 tahun terakhir saya lihat industri golf terutama tahun-tahun terakhir ini cukup berkembang. Perkembangan dari turnamen ini sendiri, Pak, ada perubahan nggak Pak dari tahun sebelumnya? Ini turnamen yang ketiga yang berubah mungkin secara animo daripada pemain-pemain amatir yang untuk bisa bermain berteam up dengan profesional ya. Jadi tahun pertama agak susah karena kita harus mengedukasi apa sih format yang baru biasa dengan Fun Pro Am. Tapi saya rasa yang ke tahun ketiga ini cukup mengejutkan, karena dalam waktu setengah jam tiketnya sudah habis semua. Jadi ada 100 slot untuk amatir ini yang dalam waktu setengah jam bisa terjual dengan cepat. Oke, kalau tahun lalu kan ini belum berhasil dari Indonesia ya Pak ya? Dua tahun yang lalu sebenarnya Kevin Akbar adalah pemain Indonesia yang pertama kali memenangkan acara di mana Kombifar memberikan support ya. Jadi tentunya saya berharap ada tahun ini ada lagi, mungkin Kevin lagi, atau mungkin ada pemain-pemain baru. Tadi saya berikan kesempatan untuk Peter sebenarnya untuk memegang piala. Mudah-mudahan Peter bisa menang, karena tentunya saya melihat dia sering latihan, dan mudah-mudahan ada banyak lagi pemain-pemain Indonesia yang diberikan kesempatan dan bisa memenangkan pemain setidak turnamen di Indonesia ini. Oke, mungkin Pak, goal besarnya sih Pak, apa dari turnamen itu? Ya, satu tentunya mengkomunikasikan goal daripada Kombifar, karena Kombifar adalah perusahaan lokal consumer healthcare yang saya rasa memiliki produk-produk yang berkualitas dan dengan harga terjangkau, tapi juga bagaimana kita menyampaikan visi-visi kita untuk membangun generasi yang lebih sehat. Tentu saja lebih susah ya kalau nggak ada event, soalnya kita harus main di dalam pressure baru makin bagus mainnya. Jadi untuk sementara ini kalau aku bisa dengan pro-pro yang lain, misalkan yang paling sering sih sama Joey ya, kita berdua lumayan sering kayak main stroke play barengan, best score gitu-gituan. Bentar lagi nih udah bareng Naraji sama Kevin juga kan. Jadi kayak mini competition kayak gitu di saling kayak gini sih bantu kita. Awalnya tentu saja ada a bit of equipment, jadi ada beberapa equipment, kan kita lagi banyak experimentation kan. Jadi kalau nggak ada event lokal, saya harus eksperimennya pas di ADT dan Asian Tour, dan ada beberapa yang mungkin kurang baik, tapi sekarang udah beres semuanya. Selain itu, yang saya harus improve sih maintenance untuk badanku. Kalau kita main 3 minggu berturut-turut, ternyata badanku nggak bisa tahan untuk sementara ini. Jadi kita ada adjustment di dalam swing, nggak seagresif mukulnya, tapi masih bisa keep the distance, tapi lebih santai. Dan juga mungkin ketenangan lah, mentalku agak lari kemana-mana sih, apalagi pas yang IAS itu. Untungnya minggu depan kan kita Rawamangun kan, bentar lagi, dan Rawamangun itu lapangan yang harus lurus banget, tapi nggak harus terlalu jauh. Nah setelah itu BSD tuh kita harus sangat agresif, and I think kalau kita main 2 lapangan itu lumayan good mix untuk Indo Open, dan Indo Open itu pas untuk Gunung Gelis. Di sini kita nggak usah mukul jauh-jauh, tapi harus lurus. Itu yang paling penting. Tapi kalau kita mukulnya jauh dan lurus, itu advantage-nya sangat besar. Dan menurutku itu bisa differentiating factor ya, untuk kita perform dan nggak perform lawan pemain asing. Jadi kita lagi sering latihan di sana, lagi cari game plan yang benar. Kalau BSD kan itu emang untungnya
BSD kan aku udah dari dulu, dari kecil main di sana. Jadi udah lumayan tahu lapangannya. Dan kalau untuk Rawamangun tuh rumputnya sangat beda ya. Jadi ada adjustment period juga. Tapi tentu saja saya fokusnya lebih ke Indo Open. Soal cedera gimana? Soal cedera Aman. Semuanya aman, itu semua udah dikerjain di gym. Ya emang saya masih pakai wrist guard yang sebelah kanan tapi ini nggak cedera. Udah kebiasaan aja sekarang. Udah kebiasaan aja. Jadi agak aneh gitu nggak main golf dengan wrist guard yang sebelah kanan ini. Tapi sekarang udah bisa main tanpa apa-apa sih, udah happy.